Baik, Anda kembali bersama saya Reinhard Sirait dan juga tiga narasumber yang bergabung dari luar studio. Kita segmen terakhir ini Bapak-Bapak, saya akan terakhir juga ke Mas Muni. Kalau begitu Mas Muni, tadi di awal Mas Muni juga menegaskan bahwa tidak ingin Pilpres 2024 itu ada polarisasi, perpecahan dan lain-lain. Seberapa yakin Anda bahwa nanti tidak ada lagi polarisasi? Mengingat saat ini masih ada embrio koalisi yang ini diisi oleh partai dominan ya, PKS dan juga Demokrat yang berseberangan dengan pemerintah dan menggadang-gadang sosok yang berseberangan dengan Pak Jokowi. Jangan seberapa yakin dong pertanyaannya dong. Kayaknya ini kan bukan soal iman, ini soal Hmm. ikhtiar. Oke. Jadi seberapa ingin kita berkehendak supaya tidak terjadi polarisasi sehingga semua pikiran, tenaga diarahkan ke sana. Hmm. Begitu loh, Hmm. Mas Reinhardt. Hmm. Kita ini bukan kita harus yakin dan optimis. Sama seperti pandemi kemarin, kalau kita nggak optimis, nggak yakin, mana bisa kita lewatin dengan baik gitu loh. Jadi saya termasuk aliran yang yakin sekali bahwa tidak ada polarisasi di 2024. Capek dong bangsa ini. Masa apa sesuatu yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita ditarik mundur lagi. Karena itulah kita juga melihat bahwa 2024 itu satu sebagai ajang konsolidasi bangsa, kedua bagaimana pemilu 2024 ini bisa memberikan keteduhan demokrasi yang kita arahkan pada perdebatan-perdebatan ide-ide programatik yang lebih produktif bagi kemajuan demokrasi gitu loh, dan kemajuan bangsa ini. Kan kualitas demokrasi harus meningkat dong. Masa yang sudah-sudah kita lalui lagi. Kita seperti keledai dong kalau mengulangi kesalahan yang sudah kita lakukan. Karena itulah kesadaran kita bersama anak bangsa. Jangan menikmati polarisasi lah ini loh. Kita sih bukan orang penikmat polarisasi. Karena sakitnya nggak produktif juga. Apa sih yang perlu diperdebatkan gitu loh. Lebih baik kita memperdebatkan bagaimana soal BLT yang tepat sasaran, bagaimana membangun desa, setuju nggak dana desa ditambah, misalnya, begitu kan? Kan lebih produktif, Ya. begitu loh. Oke. Juga untuk arah kemajuan kita dari segi apa? Dari segi kualitas demokrasi, kualitas pembangunan dan juga kesejahteraan rakyat, arah itu yang harus kita perdebatkan secara serius. Kita lebih baik berdebat di situ. Mau coba berdebat soal identitas, etnis, yang menimbulkan polarisasi yang sangat tidak produktif. Dan kasihan juga kan para pejuang kita yang tahun 28 udah menyatukan, tahun 45 udah memproklamirkan, itu tugas mereka semua. Kita mau soal tugas apa yang sudah dibangun oleh fondasi oleh para pendiri bangsa kita persoalkan. Janganlah. Kita ini generasi baru dan juga kita harapkan dari generasi sekarang dan generasi yang akan datang untuk terus produktif. Membawa bangsa ini ke arah kemajuan gitu. Apalagi seluruh dunia memprediksi kita akan menjadi negara besar di tahun 2050. Negara nomor 4 kalau nggak salah. Mental kita harus menjadi mental negara besar dong. Jangan mental negara-negara puritan gitu loh. Mental kita harus maju, melihat sesuatu lebih substantif dan mampu menjawab berbagai problematika itu. Oke. Begitu. Oke. Jadi harus itu harus diyakini ya, Mas Yakin, Muni. bukan ikhtiar. Ya, ikhtiar. Oke. Jangan ragu-ragu. Politik itu nggak boleh ragu-ragu. Oke. Nah, Karena orang ragu-ragu itu nanti kanan kiri enggak. Lebih baik kita yakin aja bahwa ini tidak ada polarisasi. Ikhtiarnya ke sana, caranya, taktiknya, strateginya harus ke sana. oke. Dan kesadaran itu harus dibangun oleh semua komponen bangsa. Oke. Kalau terulang lagi nanti ini lagi politik identitas, aliran lagi, kapan majunya Indonesia? Cebong kampret udah selesai lah menurut saya gitu loh. Oke. Jadi Baik, Mas. harus arahnya kepada figur-figur yang bisa mewujudkan dan menjanjikan persatuan nasional. Karena Oke. buat saya kalau cuma meyakinkan menangkan kelompok manapun nggak produktif buat Indonesia itu sendiri. Oke. Jadi harus yang menyatukan, meneduhkan gitu loh. Oke. Sehingga yakin bahwa negara kita ini negara besar yang berkualitas dan mampu melompat menghadapi tantangan menuju 2050, 2045, 2050 sebagai negara besar. Ya. Jadi mental negara besar juga para aktivis, politisinya, anak bangsa juga harus bermental negara besar, jangan mentalnya inlander gitu loh. Begitu Mas. Oke, baik. Mas Muni, terakhir ke Anda. Kembali ke soal Pak Prabowo. Apa yang Anda tahu atau apa yang membuat kemudian Pak Jokowi terlihat nyaman ya, bahkan memberikan sinyal dukungan kepada Pak Prabowo Subianto? Apakah ini ada faktor khusus atau semata-mata karena kedekatan kah atau apa? Komitmen, Mas Renat,
Kalau ditanya faktornya apa, komitmen dong, Komitmen. komitmen dong. Karena buat kita ini komitmen itu penting. Hmm. Komitmen kita terhadap bangsa, komitmen kita terhadap negara, komitmen kita terhadap rakyat itu kan penting. Dan saya lihat Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini nggak ada perbedaan dalam melihat negara ini, melihat bangsa ini, melihat nasib rakyat, nggak ada perbedaan di antara beliau-beliau ini. Itu menurut pengamatan saya. Begitu loh. Oke. Jadi apa yang harus dipertentangkan kalau udah sama cara berpikirnya tentang bangsa, tentang negara, tentang rakyat, terus apalagi yang mau diperbedain? Begitu Mas. Oke, menarik pernyataannya Mas Muni ini. Bang Andre Rosiade, ada tambahan? Anda setuju tentu dengan apa yang tadi disampaikan Mas Muni? Ya, tadi dijelaskan Mas Muni kan jelas bahwa Pak Prabowo figur yang punya komitmen ya terhadap bangsa dan negara, terhadap persatuan Indonesia, dan itu yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita ini. Kita butuh persatuan Indonesia, butuh persatuan nasional, tidak lagi butuh polarisasi. Kita hentikan polarisasi, dan jawabannya satu. Prabowo Subianto Presiden Indonesia tahun 2024. Terima kasih Reinhard. Oke, Bang Andre, ini HUT Gerindra ke-15. Tadi sudah ada pujian dari Pak Prabowo Subianto, tapi tentu masih ada PR untuk bisa menggenjot elektabilitas Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra. Bagaimana kerja-kerja politik akan dilakukan oleh seluruh kader sampai dengan tahun politik nanti? Begini, seluruh kader berkeliling, saya bicara sebagai konteks Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ya sekarang ya. Sebagai Ketua DPD, kami bekerja bersama seluruh kader di Sumatera Barat untuk turun dari kampung ke kampung, dari negari ke negari, dari jorong ke jorong, untuk satu, menjelaskan pentingnya Pak Prabowo bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi. Pak Prabowo sebagai negarawan, sebagai patriot, bersatu dengan Pak Jokowi untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan sebagai seorang pengkhianat. Itu kami jelaskan, dan alhamdulillah masyarakat yang sudah shifting, insya Allah kembali lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami meminta kepada Pak Prabowo untuk meluangkan waktunya di akhir minggu untuk berkeliling Indonesia. Selama ini beliau kan fokus bekerja sebagai Menteri Pertahanan, berbanding terbalik dengan kandidat-kandidat yang lain kan, yang 2 tahun ini keliling seperti pemilu mau besok. Nah, Pak Prabowo konsisten bekerja. Nah, untuk itu kami sudah meminta Pak Prabowo mulai Februari 2023 ini untuk meluangkan waktu untuk berkeliling dan menyapa masyarakat. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kerja keras Pak Prabowo dan kerja keras seluruh kader Gerindra dan tentu dukungan seluruh masyarakat, insya Allah kita akan wujudkan elektabilitas Pak Prabowo kembali naik dan moncer, dan insya Allah Pak Prabowo akan menjadi presiden. Karena sekali lagi rakyat sudah lelah terhadap pembelahan, rakyat sudah lelah terhadap polarisasi. Jangan sampai ada orang yang menyatakan kalau nggak pilih si A, Anda kafir. Kalau nggak pilih si A, Anda PKI. Kalau pilih si A, Anda tidak nasionalis. Itu harus kita hentikan. Saatnya kita pilih karena program. Dan sekali lagi, bangsa ini butuh persatuan. Dan tokoh yang teruji dan terbukti sebagai tokoh persatuan nasional namanya Prabowo Subianto, Presiden Indonesia tahun 2024. Terima kasih, Renat. Baik, menarik. Jadi Pak Prabowo akan mulai berkeliling nanti di akhir pekan. Kita akan lihat nanti safari Pak Prabowo ke daerah-daerah. Harapan dan permintaan kader Gerindra ke beliau seperti itu. Mudah-mudahan beliau kabulkan segera. Oke, baik. Terakhir ke Kang Gun-Gun. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari diskusi ini dan juga konteks politik terhadap sinyal dukungan atau arah dukungan dari Presiden Jokowi ke Pak Prabowo atau mungkin ke nama yang lain, Kang? Pertama, ini mengindikasikan hubungan baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang penting, ya kan? Karena akan bicara soal yang disebut dengan kesepahaman dalam momentum-momentum krusial, seperti misalnya sekarang momentum krusialnya adalah kandidasi, habis itu nanti Oktober-November pengusungan resmi menjadi the real candidate, itu jadi kandidat resmi. Dan baru setelah itu kemudian fase krusial lainnya adalah kampanye, seingat saya 78 hari ya, itu waktu yang sangat terbatas. Dan proses itu kemudian membutuhkan energi, termasuk juga komitmen. Yang tadi yang disampaikan oleh Mas Andre dan Mas Budi, sebenarnya kan di level normatif kita semua sangat setuju bahwa yang disebut dengan polarisasi berdaya ledak tinggi, seperti misalnya memasukkan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan yang disebut oleh Louis Koser itu sebagai konflik non-realistis, itu berbahaya dalam konteks konsolidasi demokrasi. Tetapi secara faktual, banyak elit yang kemudian berkompetisi, bukan hanya di
pilpres tapi juga di pemilu legislatif yang tergoda untuk mengambil ceruk besar. Ceruk besar dalam konteks ini adalah basis pemilih sosiologis, terutama misalnya karena berkelindan dengan isu-isu primordial. Ya. Kalau misalnya yang diidealkan oleh Mas Budi tadi bicara soal program, tentu basis pemilih rasional itu harus menjadi komitmen bersama untuk diperbesar persentasenya. Kemudian afiliasi-afiliasi politik berdasarkan basis-basis primordial, proporsinya harus diperkecil. Sehingga kemudian komitmen itu bukan hanya komitmen retoris. Jangan sampai kemudian justru pada saat misalnya campaign nanti, kampanye gitu ya, itu isu-isu itu yang kemudian justru menjadi menu utama. Kenapa? Karena bisa misalnya mengonsolidasikan suara. Jadi dilemanya antara idealitas konsolidasi demokrasi untuk maju ke depan dengan realitas kebutuhan kemenangan dalam TPS. Karena Indonesia menganut one man one vote, bukan electoral college, maka godaan itu semakin membesar. Akibat misalnya butuh suara kumulatif dalam yang disebut dengan suara sah nasional. Nah, disitulah menurut saya komitmen itu betul-betul bukan hanya retoris, tapi memang menjadi kebijakan partai, kebijakan kandidat, tim pemenangan, tim sukses, dan lain-lain. Begitu. Baik, menarik diskusi malam hari ini, Bapak-Bapak sekalian. Kita berharap tentu Pilpres nanti lebih naik kelas lagi demokrasi kita, dan kita akan tunggu nanti bagaimana kemudian ujung dari sinyal dukungan Pak Presiden ini. Terima kasih banyak Mas Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Projo. Terima kasih banyak Bang Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, dan juga Kang Gunggun Herianto, analis komunikasi politik. Terima kasih banyak narsum saya sekalian. Selamat malam, sehat selalu semuanya.